Renungan Hari Kamis 23 November 2023, Pekan Biasa ke-33 tahun A. Ratapan Yesus atas kota Yerusalem. Bacaan pertama diambil dari Kitab pertama Makabe, bab 2 ayat 15-29, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41-44. Saudara-saudariku terkasih, ada anggapan yang mengatakan bahwa menangis adalah salah satu proses pemulihan tubuh dari tekanan emosi. Mengapa demikian? Karena dengan menangis, senyawa kimia pemicu stres yang terbentuk selama orang mengalami tekanan besar dapat dibilas bersih lewat air mata. Ada juga yang mengatakan bahwa menangis itu pelampiasan atas tekanan tertentu atau ungkapan rasa sedih, gembira yang dalam. Kita semua sudah pernah menangis dan bahkan setiap saat menangis. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan reaksi Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Yesus merasa sedih dan bahkan meneteskan air matanya melihat kota itu. Ada apa dengan Yerusalem sehingga Yesus harus menangisi kota itu? Jawabannya adalah Yesus menangisi kota Yerusalem karena para penduduknya tidak atau salah mengerti akan maksud kedatangannya ke dunia. Penduduk Yerusalem dan orang banyak pada waktu itu menyambut Yesus sebagai Mesias yang akan menjadi penyelamat mereka, pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Ternyata tujuan kedatangan Yesus berbeda. Ia bukan datang sebagai Mesias politik yang akan menjadi raja untuk memimpin perang, mengalahkan Romawi, tetapi dia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui peristiwa sengsara, wafat, dan bangkit. Maka ia mengajak murid-muridnya, kalau siapa mau menjadi muridku, harus siap untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti aku. Maka alasan sesungguhnya Yesus menangisi kota Yerusalem adalah sikap penolakan mereka terhadap Yesus sebagai putra Allah, dan juga karena kedegilan hati orang Yerusalem untuk menerima kabar sukacita Injil dan damai sejahtera yang dibawa dan diwartakan oleh Yesus sendiri. Di samping itu juga sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Maka dalam tangisan itu, Yesus meramalkan tentang kehancuran yang akan dialami oleh Yerusalem yang akan digenapi 40 tahun kemudian. Dan pada saat itu, Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi akan dibunuh. Karena itu dengan sedih, Yesus mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Yesus mengharapkan kesadaran orang-orang Yerusalem untuk bertobat, untuk mengakui dirinya sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus, ratapan Yesus bagi kota Yerusalem? Yesus meratapi kota Yerusalem karena ia tidak menemukan damai sejahtera dalam diri orang-orang Yerusalem.
Apakah kita telah menemukan damai sejahtera di tengah lingkungan keluarga, tempat kerja, di tengah masyarakat kita? Apakah kita sendiri juga membawa damai sejahtera bagi sesama kita? Saudara-saudari, bila kita tidak menjadi pribadi yang membawa damai, menjadi pribadi yang sungguh menggembirakan, menjadi saluran cinta, Yesus juga akan menangisi sikap kedegilan hati kita. Bila kita tertutup untuk menerima kabar sukacita Injil, tertutup untuk disapa dengan suasana kasih damai sejahtera, Yesus juga akan menangisi sikap ketertutupan hati kita. Maka mari dengan sabda Tuhan hari ini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang terbuka, menerima kabar sukacita Injil dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan bagi kita.